Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan suci Ramadan, bulan yang selalu dinantikan setiap umat muslim di dunia. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya hingga di yaumil akhir kelak. Ananda Ustadz yang soleh dan soleha. Kultum singkat hari ini, Ustadz akan memberi tema menjaga kebugaran di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ialah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang selalu dilipat gandakan setiap amalan, setiap ibadah yang kita lakukan. Di bulan Ramadan ini, setiap umat muslim di dunia itu pasti melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kamu atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, setiap umat muslim itu wajib melaksanakan ibadah puasa. Dengan catatan dia sehat jasmani, sehat rohani. Ananda Ustadz yang soleh dan soleha. Puasa Ramadan bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, bukan hanya menahan hawa nafsu. Di bulan puasa ini kita dapat melatih kesabaran, melatih kedisiplinan, dan melatih meningkatkan amalan-amalan yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan atau jarang sekali kita lakukan, baik dari sholat sunnah, sholat malam, yang mana kita akan gemar melakukan setiap ibadah baik sunnah maupun wajib. Karena apa? Karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang berpuasa pasti dia melaksanakan atau mengeluh lemas, capek, mengantuk. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai energi, karena dia tidak mempunyai kebugaran dalam tubuh. Orang sehat dan orang bugar itu berbeda. Orang sehat belum tentu bugar, orang bugar sudah pasti sehat. Karena apa? Orang sehat dia dapat melakukan aktivitas, tetapi dia mudah capek, mudah lelah, mudah mengantuk. Beda halnya dengan orang bugar. Orang bugar sudah pasti sehat. Karena apa? Dia melakukan kegiatan, dia melakukan aktivitas dengan penuh semangat. Dia tidak mudah capek, dia tidak mudah lelah. Karena apa? Dia melatih kebugaran tubuhnya dengan melakukan olahraga dan makan makanan yang berprotein, yang mengandung gizi seimbang untuk tubuhnya. Ustadz mempunyai beberapa tips. Yang pertama, menjaga pola makan saat sahur. Karena sahur adalah waktu penting untuk mengisi energi. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersahurlah kalian karena dalam waktu sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam melakukan atau melaksanakan makan sahur, kita wajib memilih dan makan makanan yang memiliki kadar gizi seimbang. Yang pertama, kita harus makan makanan yang berprotein.
Yang kedua, kita harus makan makanan yang mengandung karbohidrat, yang mengandung energi, yang mengandung mineral. Yang keempat, mengandung mineral. Itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ya, itu banyak sekali mengandung energi dan vitamin, apalagi mineral. Tips yang kedua, menjaga pola makan saat berbuka. Nah, saat berbuka puasa, kita jangan langsung makan makanan yang berat. Karena apa? Karena tubuh kita akan mengalami yang namanya terkejut atau kaget dengan makan makanan yang langsung makanan berat. Apa itu contohnya? Makan nasi dengan lauk rendang, makan nasi dengan lauk pepes, dan makan makanan yang banyak mengandung lemak, tidak memiliki gizi seimbang. Alangkah baiknya di saat makan berbuka puasa itu dengan memakan pisang dan air dan meminum air putih. Memakan kurma dan meminum air putih sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Setelah kita mencicipi atau membatalkan puasa kita dengan meminum air mineral, minum air putih, atau memakan kurma, kita melaksanakan sholat maghrib. Lalu setelah sholat maghrib barulah kita menyantap makan makanan yang berat. Tapi ingat, jangan banyak makan mengandung zat-zat berbahaya. Dalam tubuh kita, setelah melakukan atau berbuka puasa dengan makan makanan yang berat, tubuh kita akan mengalami yang namanya metabolisme. Nah, metabolisme tubuh ini ialah proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mempertahankan kehidupan, untuk mempertahankan energi, di mana energi itu dapat kita lakukan dengan aktivitas-aktivitas yang akan kita gunakan setiap hari. Ada beberapa tahap proses metabolisme di saat bulan puasa. Dari fase awal, tubuh masih menggunakan energi dan makanan terakhir yang kita makan, yaitu makanan di waktu sahur. Yang kedua, fase glycogenolisis, di mana 8-12 jam tubuh kehabisan glukosa dari makanan dan mulai memecah glikogen atau cadangan gula yang tersimpan di hati, otot, hingga menjadi glukosa. Fase yang ketiga, fase pembakaran lemak atau fase ketosis. Lebih dari 12 jam tubuh melakukan puasa, setelah glikogen habis, tubuh beralih membakar lemak atau beta oksidasi sebagai sumber energi utama yang sering disebut fase ketosis. Dan fase yang keempat, fase penyesuaian. Jika puasa berlanjut lama, tubuh akan lebih efisien dalam menggunakan energi dari lemak dan meminimalisir pemecahan protein di otot. Nah, manfaat metabolisme saat puasa. Yang pertama, detoksifikasi. Tubuh mengeluarkan racun yang tersimpan dalam jaringan lemak. Manfaat yang kedua, peningkatan metabolisme, memperbaiki sensitivitas insulin dan menurunkan kolesterol darah. Dan manfaat yang ketiga, memperbaiki sel, memberi kesempatan organ pencernaan untuk istirahat dan memperbaiki jaringan. Tips yang ketiga, yaitu harus aktif bergerak. Nah, orang yang berpuasa itu jangan malas-malasan. Kalau kita malas, kalau kita mulai ngantuk, kita harus melakukan yang namanya stretching. Pelenturan otot, bergerak, berjalan kaki, ke sana kemari. Tapi ingat, jangan berlari karena nanti kita merasakan yang namanya haus. Ya, Rasulullah SAW sendiri adalah sosok yang aktif dan kuat meskipun sering berpuasa. Karena dalam sebuah hadis yang berbunyi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah.
dan pada keduanya ada kebaikan. Tips yang keempat yaitu memperbanyak minum air putih di saat berbuka dan sahur. Karena tubuh kita akan terhindar dari dehidrasi. Nah, untuk cadangan air dalam tubuh itu harus banyak. Minimal kita sebelum sahur itu meminum 2 gelas air putih dan setelah berbuka kita meminum 2 gelas air putih. Karena air putih banyak sekali manfaatnya yang sangat baik untuk kesehatan tubuh dan ginjal. Ananda Ustadz yang soleh dan soleha. Dari beberapa tips yang Ustadz sampaikan tadi untuk menjaga kebugaran di saat bulan puasa itu sangat penting. Karena apa? Karena kita melaksanakan kegiatan-kegiatan, melaksanakan aktivitas sekolah, melaksanakan aktivitas mengaji, menghafal Al-Quran, tadarus di rumah dan tadarus di masjid harus, yaitu yang namanya konsentrasi. Nah, kalau kita tidak bugar, kita mengantuk, kita akan pecah konsentrasinya sehingga buyar konsentrasi, kita melakukan aktivitas apapun tidak bisa fokus. Ananda Ustadz yang soleh dan soleha. Itulah tadi kultum singkat yang Ustadz berikan atau Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Mukmin yang kuat ialah mukmin yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada salah kata, Ustadz mohon maaf kepada Allah, Ustadz mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.